Halo guys, perkenalkan nama saya Margarita Lasmi Alfi dengan NIM 240104038 dan perkenalkan rekan-rekan saya. Dan saya Irmawati Nisa dengan NIM 240104002 Dan saya Dona Resyana Perjohanes dengan NIM 24010404064. Dan saya atas nama Mariani Marehen dengan NIM 240104008. Dan saya Basmat Faot dengan NIM 24010018. Dengan saya Kleanta Maxantia Lesyani dengan NIM 24010040011. Oke baik teman-teman, itu tadi perkenalan singkat dari kelompok kami yaitu kelompok 2. Dan saya selaku moderator dari kelompok 2 yang akan memandu video pembelajaran kita kali ini, yang dimana kita akan membahas tentang protein. Kita mulai dari pengertian, fungsi, struktur, jenis-jenis, serta uji kuantitatif dan kualitatif dari protein tersebut. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kita masuk ke bab 2 tentang pembahasan, yang dimana di sini kita akan membahas tentang pengertian protein. Jadi teman-teman, sebelum kita belajar lebih jauh tentang protein, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu protein. Jadi, protein itu sendiri berasal dari kata protos dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Terdapat 7 jenis protein dengan fungsinya masing-masing di dalam tubuh. Yang pertama, protein enzim. Protein ini mempercepat reaksi biokimia dan membantu proses pencernaan makanan. Protein enzim bisa ditemukan pada air liur atau amilase salivah, saliva kallikrein, dan lipase lingual. Yang kedua, protein hormon. Protein ini bertugas mengordinasikan fungsi tubuh tertentu. Fungsi protein hormon terlibat dalam mengontrol gula darah. Protein struktural. Protein ini mendukung beragam protein lainnya seperti kolagen, keratin, dan elastin. Selanjutnya, kita akan membahas tentang uji kuantitatif dan kualitatif. Analisis protein dapat dibagi menjadi dua, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Yang pertama, analisis kuantitatif. A. Metode Kegel. Metode ini merupakan metode yang sederhana untuk penetapan nitrogen total pada asam amino, protein, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Sampel didestruksi dengan asam sulfat dan dikatalis dengan katalisator yang sesuai sehingga akan menghasilkan amonium sulfat. Setelah pembebasan alkali dengan kuat, amonia yang terbentuk disuling uap secara kuantitatif ke dalam larutan penyerap dan ditetapkan secara titrasi. Yang B. Metode Dumas. Prinsip cara ini adalah bahan makanan, contohnya dibakar dalam atmosfer CO2 dan dalam lingkungan yang mengandung kuprik oksida. Semua atom karbon dan hidrogen akan diubah menjadi CO2 dan uap air. Semua gas dialirkan ke dalam larutan NaOH dan dilakukan pengeringan gas. Semua gas terabsorpsi kecuali gas nitrogen, dan gas ini kemudian dianalisis dan diukur. Yang kedua, analisis kualitatif. A. Cara biologis. Cara biologis dilakukan dengan melibatkan penggunaan binatang percobaan atau tikus dan kadang-kadang menggunakan manusia percobaan. Cara terakhir ini penting artinya bila kita ingin mengetahui gizi lebih dalam pada manusia. Cara penggunaan manusia percobaan jarang dilakukan karena faktor biaya yang mahal dan sulitnya mendapatkan anak atau orang secara sukarela bersedia makan tidak secara normal dengan jenis makanan yang tidak menarik baik rupa maupun rasanya pada jangka waktu yang relatif lama. B. PER atau Protein Efficiency Ratio. Cara ini biasanya melibatkan anak-anak tikus jantan yang sudah tidak menyusui lagi, yaitu yang sudah berumur 20-30 hari. Kecepatan pertumbuhan tikus muda tersebut dipakai sebagai ukuran pengujian mutu protein yang dikonsumsi. Yang C. NPU atau Net Protein Utilization. Nilai atau mutu protein sangat bergantung pada dua faktor, yaitu daya cernanya dan nilai biologisnya.
NPU dinyatakan dalam satuan proses nitrogen yang dikonsumsi oleh tikus-tikus percobaan. Kadang-kadang penentuan NPU dilakukan pada ransum dengan kandungan protein tertentu yaitu 10%. NPU yang diperoleh disebut NPU standar, sedang penentuan NPU dengan kondisi yang berbeda, misalnya diberikan ransum makanan yang lazim dimakan dalam kehidupannya. Maka NPU yang didapat disebut NPU operatif. D. Net Dietary Protein Calories NDPCA. Baik nilai NPU maupun nilai biologis sangat dipengaruhi oleh jumlah kalori yang dikonsumsi. Konsumsi kalori yang rendah akan menurunkan retensi nitrogen dan akibatnya juga menurunkan nilai NPU dan nilai biologis. Karena itu dirancang suatu evaluasi protein, yaitu konsumsi kalorinya juga diperhitungkan yang disebut NDPCAL. Nilai biologis. Nilai biologis merupakan harga atau jumlah fraksi nitrogen yang masuk ke dalam tubuh yang kemudian dapat ditahan oleh tubuh dan dimanfaatkan dalam proses pertumbuhan atau untuk menjaga supaya tubuh tetap dalam keadaan normal. Daya cerna. Yang dimaksud daya cerna adalah jumlah fraksi nitrogen dan dari bahan makanan yang dapat diserap oleh tubuh kita. Yang berikutnya adalah struktur protein, yaitu yang pertama struktur primer, yang kedua struktur sekunder, yang ketiga struktur tersier, dan yang keempat adalah struktur kuartener. Berikutnya adalah fungsi protein. Yang pertama adalah sebagai enzim, yang kedua adalah sebagai alat pengangkut dan penyimpanan, yang ketiga sebagai pengatur gerakan, yang keempat sebagai penunjang mekanis, yang kelima sebagai penunjang tubuh atau imunisasi, yang keenam sebagai media pembayaran atau impuls saraf, yang ketujuh adalah pengendalian pertumbuhan, yang kedelapan pertumbuhan dan pemeliharaan, yang kesembilan mengatur keseimbangan air, yang kesepuluh netralis tubuh, yang kesebelas adalah pembentukan antibodi.